Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di online service tanggal 23 Januari 2022. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya apa? Luar biasa, fantastis, yes! Nah, seperti biasa, kakak mau kasih tahu ke adik-adik untuk adik-adik yang mendapatkan nilai 3 terbaik di minggu ini. Ini dia. Nah, selamat ya bagi adik-adik yang mendapatkan nilai 3 terbaik di minggu ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, seperti biasa, Kak Fer ajak adik-adik untuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata kita, lipat tangan kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu kalau kami masih boleh ada sampai pada hari ini. Sekarang kami ingin memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dari awal hingga akhirnya, bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap adik-adik yang sudah siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Beloved Kids, selamat hari Minggu. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Come on. Dengan semangat dan penuh sukacita. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang sama-sama lebih dari pemenang, katakan haleluya. Dengan semangat dan penuh sukacita ya adik-adik. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan penuh semangat, come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit.
Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeay! Oke adik-adik, sekarang kita lanjut lagi memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya tetap bangkit berdiri. Masih semangat? Masih. Oke, ayo kita sama-sama angkat satu lagu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Nah adik-adik, sekarang kita versi lambatnya ya. Kita pelan-pelan, oke? Sama-sama ikutin Kaitin. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang kita speednya nambah, lebih cepat lagi. Ayo adik-adik semangat. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yuk, sama-sama adik-adik, kita sama-sama mau masuk lebih dalam lagi. Kita sama-sama mau menyembah nama Tuhan Yesus. Sekarang Kak Fit ajak adik-adik untuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh pada hari ini bisa mengikuti ibadah. Itu semua hanya karena kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, untuk menyenangkan namamu, memuji, bahkan menyembah namamu. Tuhan, ajar kami Tuhan, didik kami ya Tuhan, agar kiranya setiap sudut, bahkan setiap tempat yang dimana kami berada, penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Mari setiap adik-adik yang sudah siap buat menyembah nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk sama-sama adik-adik, kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Bapakku datang pada, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore
hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Yuk sama-sama adik-adik, kita sama-sama datang. Bapakku, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik, sama-sama sembah Tuhan Yesus. Ungkapin rasa syukur adik-adik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami. Kami boleh ada sebab karena-Mu Tuhan. Ungkapin rasa syukur adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang kami layak untuk kami muliakan. Ini kami percaya Tuhan. Mari adik-adik. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, panggil namanya Yesus. Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Namanya adik-adik, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, panggil namanya
namamu, namamu besar dan layak lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, sama-sama. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Halo adik-adik, Beloved Kids Tiberias. Senang di kesempatan hari ini Kak Sahala bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik yang sedang menyaksikan di rumah? Semua sehat? Puji Tuhan. Kak Sahala percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Dan Kak Sahala doa adik-adik bersama dengan keluarga semua di tahun yang baru selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan selalu beri kesehatan buat kita semua. Amin. Kak Sahala sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru dulu kepada adik-adik. Juga sampaikan salam Kak Sahala, selamat tahun baru juga kepada papa mama, keluarga besar semuanya ya. Puji Tuhan. Maka di kesempatan hari ini Kak Sahala akan ajak adik-adik semuanya untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Oke, adik-adik udah siap? Alkitabnya udah ada? Adik-adik juga yang mau catat boleh siapkan pulpennya, pensilnya, kertasnya, atau bukunya. Adik-adik nanti juga boleh sama-sama bantu Kak Sahala kita baca firman Tuhan. Adik-adik boleh catat. Oke? Puji Tuhan, kalau semuanya sudah siap, mari sebelum kita baca firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Adik-adik taruh dulu Alkitabnya, pulpennya, lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama yaitu belajar firman Tuhan, yaitu hamba bersama dengan adik-adik Beloved Kids dari Tiberias. Dimanapun adik-adik berada, yaitu menyaksikan acara ibadah ini, Tuhan berkati mereka semua, mereka anak-anak yang diberkati Tuhan di tahun yang baru 2022, beri mereka kesehatan, berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, baik itu sekolah mereka, studi mereka, baik itu mereka yang sudah masuk sekolah secara tatap muka ataupun yang masih online, berkati mereka bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik, diberikan kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka punya masa depan yang cerah di tangan Tuhan. Bahkan aku berdoa, Tuhan Yesus memberkati juga orang tua mereka sehat, diberkati pekerjaan usaha mereka juga berhasil. Tahun yang baru 2022 kami percaya ada berkat yang baru, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Maka sebentar kami akan sama-sama dengar firman, berkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada, setiap firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka dengar, mereka boleh mengerti, mereka boleh belajar, dan mereka juga boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, nurut orang tua, bahkan juga mereka juga anak-anak juga yang bisa menjadi berkat di mana mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama adik-adik yang percaya kita katakan Amin, puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan dan kita nggak kerasa kita sudah ada di akhir bulan Januari 2022. Udah masuk di minggu yang keempat loh adik-adik. Nggak kerasa ya. Nah, di minggu yang keempat ini kita punya tema kita yaitu tetap sama di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu, tema kita di tahun yang baru ini adalah masuk tahun yang baru, punya hati yang baru.
Oke, nah subtemanya adalah saya punya Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan dengan Kak Sahala. Saya punya Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lihat dulu ayatnya dalam kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Yuk sama-sama. Kak Sahala mau ajak kita semua adik-adik yang menyaksikan ibadah ini sama-sama yang pegang Alkitab boleh buka Alkitabnya, sama-sama kita baca ya satu ayat ini ya. Kita baca 3, 2, 1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Oke, terus dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Kak Salah mau tanya dulu. Siapa di sini adik-adik yang percaya kalau dalam hidupnya ada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Oke, angkat tangannya tinggi. Puji Tuhan. Sekalipun Kak Salah nggak lihat, tapi Kak Salah percaya adik-adik semua di rumah, kita semua percaya bahwa dalam hidup kita ada selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu jaga. Amin. Apa buktinya kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita? Buktinya adalah Tuhan Yesus selalu menyertai. Tuhan Yesus selalu menjaga. Bahkan di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-20 di situ firman Tuhan bilang bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus selalu ada menyertai adik-adik. Dimanapun adik-adik berada selalu ada Tuhan Yesus. Nah, Kak Salah mau ajak dulu kita lihat yuk Matius 28 ayat 20. Yuk kita buka dulu satu ayat lagi. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Yuk kita lihat yuk. Oke, sudah Matius 28 ayat yang ke-20. Kalau sudah di sana, Matius 28 ayat yang ke-20 sama-sama kita baca 3, 2, 1. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus janji sama kita semua yang percaya, termasuk sama adik-adik, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahannya, sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan belajar ada 2 hal yang bisa kita renungkan. Kenapa ada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Dan apa yang menjadi keuntungan bagi kita kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita? Kita belajar. Yang pertama, kenapa ada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kenapa adik-adik harus sadar bahwa kita ada Tuhan Yesus, ada yang menyertai? Yang pertama adalah supaya kita tidak merasa takut. Apa? Tidak merasa apa? Takut. Oke, Kak Salah aja kita lihat ayatnya. Yuk, kita sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang 10. Yuk, kita lihat yang pertama yang kita mau belajar di kesempatan hari ini. Kenapa kita harus sadar kalau dalam hidup kita ada Tuhan Yesus, yaitu supaya kita tidak takut. Yuk, sudah? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oke, sama-sama yuk kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Jadi yang pertama adik-adik, Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup adik-adik semua ada Tuhan Yesus. Jadi yang pertama yang harus kita ingat, kita pelajari, kita renungkan adalah kita nggak boleh menjadi anak yang penakut. Mungkin hari-hari ini adik-adik suka merasa takut. Mungkin kalau hari-hari ini adik pergi ke sekolah sendiri, nggak diantar lagi sama papa mama, mungkin adik merasa takut. Mungkin juga adik-adik juga kalau lagi di sekolah suka takut dimusuhin sama temen-temen, suka takut dijauhin sama temen-temen. Atau mungkin juga kalau adik-adik juga suka di rumah sendiri, papa mama mungkin pergi kantor, kerja, adik-adik harus tinggal di rumah sendirian, adik-adik merasa takut. Nah hari ini Kak Salah mau bilang sama adik-adik, jangan takut lagi, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik.
Amin. Nah, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Kalau adik-adik merasa takut, adik-adik datang sama Tuhan, berdoa, percaya Tuhan pasti penolong. Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak pernah tinggalin adik-adik. Amin. Jadi jangan pernah merasa takut lagi. Coba Kak Sala mau tanya, siapa adik-adik yang suka merasa takut? Coba angkat tangannya. Nah, hari ini kalau masih merasa takut, adik-adik percaya bahwa adik-adik tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang jaga. Jadi adik-adik kalau merasa takut, adik-adik harus berdoa. Amin. Tadi ayatnya udah bilang bahwa Tuhan janji akan menolong. Tuhan janji akan menyertai, memegang tangan adik-adik, dan juga memberi kemenangan. Itu janjinya Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan adik-adik sendirian. Jadi mulai hari ini, kalau adik-adik merasa mulai takut, adik-adik harus datang sama Tuhan dengan cara berdoa. Adik-adik bilang, Tuhan jagai aku, Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku. Maka percaya Tuhan Yesus yang ada dalam diri adik-adik pasti akan menyertai, menjaga, melindungi adik-adik. Ada satu ayat yang kita mau baca sama-sama. Yuk, Mazmur 23 ayat yang keempat. Yuk, Mazmur 23 ayat yang keempat. Yuk, kita akan lihat ada satu ayat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sudah? Kalau sudah sama-sama yuk kita baca yuk. 3, 2, 1. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, itu ayatnya bilang bahwa dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus selalu menjaga, menyertai. Amin. Jadi mulai hari ini di tahun yang baru harus punya hati yang baru, hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita semua, dalam hidup adik-adik. Adik-adik punya Tuhan Yesus. Jadi kemanapun adik-adik berada, adik-adik bepergian, adik-adik mungkin di rumah atau mungkin di sekolah, dimanapun adik-adik berada, adik-adik nggak boleh takut lagi. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Kalau adik-adik mulai merasa takut, ingat pesan Kak Sala, langsung berdoa, panggil Tuhan Yesus, tolong, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi. Maka Kak Sala percaya, Tuhan Yesus tidak pernah lalai, Tuhan Yesus selalu ada, menjaga, menyertai adik-adik semua. Amin? Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari, renungkan adalah selain kita harus sadar bahwa kita ada Tuhan Yesus, nggak boleh takut. Yang kedua adalah kita harus sadar kalau kita punya Tuhan Yesus, kita nggak boleh bimbang. Sama-sama katakan dengan Kak Sala, kita nggak boleh bimbang. Amin. Yuk kita lihat lagi ayat yang tadi dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang tadi yang sudah kita baca. Yuk kita buka lagi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, kita lihat lagi ya. Sudah? Oke, sama-sama kita baca lagi ya. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ayatnya bukan hanya bilang kita nggak boleh takut, tapi ayat yang barusan kita baca juga bilang kita nggak boleh bimbang. Kak Sala mau tanya, adik-adik ada yang tahu apa arti kata bimbang? Ada yang tahu? Apa? Ragu-ragu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bimbang adalah kurang percaya atau ragu-ragu, tidak yakin. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau adik-adik tahu, adik-adik sadar bahwa dalam hidup kita, dalam diri adik-adik ada Tuhan Yesus, harusnya adik-adik selalu yakin, selalu percaya. Nggak boleh ragu-ragu. Makanya kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita punya iman, kita harus percaya. Artinya begini, kalau adik-adik khawatir, bimbang, adik-adik harus berdoa. Nah, kalau adik-adik berdoa, adik-adik harus percaya. Artinya setiap doa adik-adik harus percaya bahwa Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Nah, adik-adik nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh bimbang, nggak boleh nggak yakin. Kalau udah berdoa sama Tuhan Yesus, harus percaya bahwa apa yang adik-adik doakan Tuhan Yesus dengar.
Dan Tuhan Yesus pasti menjawab. Amin. Ada satu ayat yang Kak Sala mau ajak kita lihat lagi. Yakobus. Yuk, kita buka. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Oke, sudah? Ini ayat terakhir. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6. Nah, kalau sudah, sama-sama. Yuk, kita baca. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi ayatnya jelas bahwa kalau kita meminta atau berdoa sama Tuhan Yesus nggak boleh bimbang, harus yakin, harus percaya bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan kepada Tuhan pasti Tuhan dengar. Nah, jadi yang kedua, selain adik-adik nggak boleh takut, yang kedua adik-adik nggak boleh bimbang. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Dan Tuhan Yesus pasti mendengar apa yang adik-adik doa. Tuhan Yesus pasti menjawab apa yang adik-adik doakan. Amin. Jadi mulai sekarang, Kak Sala mau kasih pesan buat adik-adik. Di tahun yang baru ini, adik-adik nggak boleh takut lagi. Kalau di rumah sendirian, adik-adik nggak boleh takut. Ada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau pergi ke sekolah, tidak diantar lagi sama papa mama, adik-adik nggak boleh takut. Kalau di sekolah, ada teman-teman yang jahatin adik-adik, ada teman-teman yang jauhin adik-adik, adik-adik nggak boleh takut lagi. Ada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Dan kalau adik-adik berdoa sama Tuhan, nggak boleh bimbang. Nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh nggak percaya, nggak boleh nggak yakin. Harus percaya, harus yakin. Nah, Alkitab tadi bilang kalau kita meminta maka Tuhan pasti akan menjawab. Nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu-ragu. Jadi percaya ya kalau adik-adik doa Tuhan pasti jawab. Nah, puji Tuhan. Jadi ini yang Kak Sala sampaikan di kesempatan hari ini supaya adik-adik tidak takut, tidak bimbang. Adik-adik sadar ada Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, pergi kemanapun, tinggal dimanapun, ada dimanapun, percaya adik-adik tidak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus. Selalu berdoa, selalu meminta, dan berdoa harus dengan percaya. Jangan bimbang, jangan tidak yakin. Nah, Kak Sala percaya kalau adik-adik berdoa, pasti Tuhan Yesus mendengar. Amin. Amin. Coba angkat tangannya dulu. Yang nggak takut lagi, angkat tangannya. Nah, sekarang angkat tangannya lagi yang udah nggak bimbang. Nah, angkat tangannya lagi yang percaya kalau ada Tuhan Yesus yang selalu mendengar dan menjawab. Nah, puji Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Kita berdoa, tutup Alkitabnya. Kak Sala mau berdoa buat adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di kesempatan hari ini kami boleh belajar bahwa dalam hidup kami ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa berjanji menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Maka Kak Sala berdoa, Tuhan, untuk semua adik-adik yang menonton, menyaksikan ibadah Beloved Kids Tiberias ini, dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang selalu yakin bahwa apa yang mereka doakan, minta sama Tuhan, Tuhan sanggup menjawab, mendengar doa mereka. Mereka anak-anak yang percaya. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang percaya, dan anak-anak yang selalu yaitu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, yaitu selalu berharap kepada Tuhan. Maka berdoa, mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi mereka juga boleh melakukan semua firman yang mereka dengar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Hamba berdoa buat semua adik-adik yang menyaksikan acara ini di mana mereka berada, mereka anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, punya masa depan yang cerah. Berkati juga papa mama mereka juga sehat, mereka juga punya orang tua yang diberkati pekerjaannya, usahanya, bahkan di tahun 2022 tahun yang baru ini dipulihkan Tuhan kesehatan mereka semuanya, dipulihkan pekerjaan usaha orang tua mereka semuanya, bahkan rumah tangga, keluarga, semuanya juga dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua yang percaya sama-sama kita katakan
Men, berikan tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Wah, keren banget ya firman Tuhannya tadi. Nah, sekarang Kak Fit tanya, siapa yang tadi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh angkat tangannya? Keren. Nah, sekarang saatnya kita memberi yang terbaik nih adik-adik. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Adik-adik juga jangan lupa dikasih note persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Saatnya kreativitas. Kita masih akan melanjutkan bacaan Alkitabnya adik-adik. Ayo, Kak Fit pengen tanya, siapa yang di tahun 2002 rajin membaca Alkitab? Angkat tangannya. Hebat, adik-adik hebat semua. Nah, kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, pasti adik-adik bisa nih jawab pertanyaan ini. Ini dia pertanyaannya. Nah, mudah kan adik-adik pertanyaannya? Pasti bisa dijawab dong. Nah, bagi adik-adik yang ingin menjawab pertanyaannya, nanti adik-adik bisa tulis di kertas, lalu adik-adik bisa post di Instagram adik-adik, di feed IG adik-adik atau di story adik-adik. Dan jangan lupa tag @beloved.kids. Oke, jangan lupa ya tag @beloved.kids. Nah, Kak Fit juga pengen kasih tahu nih 7 pasal yang adik-adik harus baca untuk minggu ini. Ini dia. Oke, itu tadi ya 7 pasal yang tadi Kak Fit kasih. Jangan lupa dibaca ya. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Bunyinya, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Bunyinya, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu,
janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Masih ada lagi, untuk adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10a. Bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video ya. Lalu adik-adik upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat terus ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman. Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah sama-sama boleh beribadah di hari ini, dan ibadah Beloved Kids Tiberias akan kita akhiri. Tapi sebelumnya, Kak Sala mau berdoa dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Yuk sama-sama adik-adik, kita tundukkan kepala, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Beloved Kids Tiberias di hari ini. Kami bersyukur sudah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Maka Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan semua adik-adik dimanapun mereka berada yang menonton, menyaksikan ibadah ini. Mereka semua diberkati Tuhan, ada damai, ada sukacita dalam hidup mereka. Di tahun yang baru ini, mereka anak-anak yang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, nurut sama orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Mereka menjadi anak-anak yang selalu membawa damai, sukacita di mana mereka berada. Mereka adalah anak-anak berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk orang tua mereka, papa mama mereka, semua kakak-kakak mereka, adik-adik mereka, semuanya. Tuhan juga diberi kesehatan di tahun yang baru. Diberkati mereka semua, papa mama mereka, pekerjaan, usaha, mereka semua juga diberkati berhasil. Tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mengalami bahaya. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Tapi sebelumnya, Mbak berdoa untuk Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, beri damai, sukacita bersama dengan keluarga besar, semua selalu dalam berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, beri kesehatan yang sempurna kepada Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang kami. Berkati juga Tuhan Yesus memberkati itu youth leader kami Beloved Kids, itu Pendeta Jeffrey Adovane bersama dengan keluarga juga dalam berkat penyertaan perlindungan Tuhan. Juga berkati itu para kakak-kakak sekolah minggu yang juga melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu diberi kesehatan, kekuatan, diberi berkat Tuhan, diberi damai sukacita, diberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk negara kami Indonesia. Selalu kami doa di tahun yang baru ini, negara yang aman, yang adil, yang tentram, yang damai, sejahtera, yang Tuhan berkati negara kami, negara yang makmur, yang adil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah Beloved Kids Tiberias di kesempatan hari ini. Kami akan menerima berkat dari surga. Mari adik-adik, angkat tangan adik-adik. Salah berdoa untuk adik-adik semuanya. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di sorga, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kedua kali menjemput setiap kita, dan sama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga. Mari sama-sama adik-adik kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids. Bye. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan ibadah seperti biasa di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Adik-adik juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Adik-adik juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya, supaya ada pemberitahuan kalau ada update dari YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Oke, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Beloved Kids, yeay! Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
best friend.